那句深藏在心底的话，愿意和我结婚吗？ Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Kisil. Ia sedang membujuk kliennya mengenai proposal yang sedang ia ajukan, namun klien tersebut terlihat sangat tidak menyetujui proposal yang sudah ia buat akan tetapi Kisil tetap sabar menghadapinya dengan senyuman. Tak berselang lama ada notis pesan di ponsel Kisil, ternyata ada seseorang yang memberikan kabar bahwa anaknya Swan akan menangis jika Kisil tidak segera datang menjemputnya. Pada saat yang bersamaan seorang pria tampan bernama Haoyu dan anaknya bernama Chen baru saja turun dari mobil dan masuk ke dalam mall. Tanpa disadari pada saat itulah awal pertemuan Kisil dan Haoyu. Kisil pun langsung bergegas untuk menjemput Swan sang anak sematawayangnya. Sesampainya di sana Kisil langsung menyapa Swan dan menggendongnya. Setelah itu Kisil akan membawanya untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain Chen sedang menemani Haoyu bekerja. Ternyata Chen ada di sana karena ia tidak mau pergi sekolah alhasil Haoyu memberikan tugas untuk Chen yang akhirnya membuat Chen sadar dan mau untuk pergi ke sekolah. Pada hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Chen. Lalu Haoyu memberikan Chen sebuah hadiah. Hadiah tersebut adalah bros pemberian ibunya. Pada scene yang berbeda Kisil sedang membawa Swan ke sebuah toko mainan di mall. Di sana Swan dibebaskan untuk memilih mainan yang disukainya karena hari itu adalah hari ulang tahun Swan namun Swan memilih mainan dengan harga sangat mahal. Hal itu sempat membuat Kisil terkejut namun ia tetap membelikannya agar Swan merasa bahagia. Tak disangka Haoyu dan Chen juga ada di toko tersebut. Saat itu Chen sempat kesal karena Haoyu tidak mengizinkannya membeli mainan yang ia suka. Di saat yang bersamaan Chen baru menyadari jika ia kehilangan brosnya dan pada saat itu ia juga bertemu dengan Kisil. Chen melihat Kisil memakai bros yang sama seperti miliknya alhasil ia langsung mengatakan jika Kisil lah yang mengambil bros tersebut. Saat itu Haoyu sempat mempercayainya. Di saat orang tua mereka sedang berdebat Chen dan Swan malah sama-sama tersenyum dengan manis namun tak disangka bros tersebut memanglah milik Kisil dan sama persis seperti milik Chen. Mengetahui hal itu langsung membuat Haoyu terlihat sangat penasaran. Di rumah Chen terlihat sedang merayakan ulang tahun bersama Haoyu atau ayahnya namun ia sangat mengharapkan kehadiran ibunya. Hal itu membuat Haoyu kembali memberikan pengertian pada Chen sembari memandangi kue ulang tahun Chen dan berharap saat ibunya kembali Chen pasti sangat kuat seperti hero yang ada di kue tersebut. Di sisi lain Swan juga sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Saat itu Swan tampak sangat bahagia dan memperlihatkan betapa imutnya gadis kecil itu. Namun Swan harus meminum obat atau yang biasa ia sebut dengan pil ajaib agar ia bisa memakan kue tersebut. Swan juga sangat penurut dan patuh pada ibunya. Pada scene yang berbeda kakek Haoyu juga ingin memberikan kejutan untuk Chen namun saat itu Chen malah sudah masuk ke kamarnya alhasil kakek Haoyu hanya membujuk Haoyu untuk segera menikah lagi agar Chen memiliki seorang ibu. Keesokan harinya Chen sudah bersiap untuk pergi ke sekolah bersama ayah dan pamannya. Ternyata Chen dan Swan sekolah di sekolah yang sama. Pertemuan antara Kisil dan Haoyu pun kembali terjadi. Saat itu Kisil sedang berdandan di kaca mobil Haoyu. Ketika Haoyu memergokinya Kisil langsung terkejut yang akhirnya membuat ia terjatuh dan sampai membuat mobil Haoyu sedikit tergores. Kejadian itu pun membuat Haoyu mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan kontak Kisil. Pada saat jam belajar sudah berlangsung Swan memberikan sebuah hadiah untuk teman-temannya dan mulai saat itulah Swan mulai akrab dengan Chen. Setelah itu mereka ditugaskan untuk menggambar dengan didampingi orang tua mereka masing-masing namun hasil gambar Chen dan Haoyu sangatlah buruk. Akhirnya gambar Swan dan Kisil lah yang menjadi pemenangnya alhasil Kisil mengingatkan Haoyu agar ia bisa belajar printing lebih dalam. Jika tidak punya bukunya Kisil bersedia meminjamkannya. Saat itu Chen juga sampai menginginkan ibu yang hebat seperti Kisil karena ia sangat mengaguminya. Saat itu Kisil sedang berada di taman.
Tak disengaja ia melihat segerombolan ibu-ibu sedang merundung seorang kakek tua. Hal itu membuat Kisil langsung menolong kakek tersebut. Ternyata kakek itu sedang mencari jodoh untuk cucunya. Benar saja cucu kakek tersebut adalah Haoyu. Disebabkan persyaratan aneh yang tertulis di brosur tersebut membuat para ibu-ibu tersebut berpikir jika kakek itu membohongi mereka. Berkat bantuan Kisil akhirnya kakek Haoyu berencana untuk mempertemukannya dengan Haoyu karena ternyata Kisil juga sedang ingin bekerja sama dengan mall milik Haoyu.在我相逢，这分钟。